Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Narawardani, NIM 1021928, kelas SMP. Akan menyampaikan presentasi untuk memenuhi UAS mata kuliah kompilasi hukum ekonomi syariah. Poin pembahasan saya pada kali ini yaitu saya akan menyampaikan kasus mengenai wan prestasi perjanjian bank garansi syariah. Yang selanjutnya, penyelesaian perjanjian bank garansi syariah akibat wan prestasi menurut kompilasi hukum ekonomi syariah. Yang selanjutnya, penyelesaian perjanjian bank garansi syariah akibat wan prestasi menurut fatwa DSN MUI. Yang selanjutnya, saya membandingkan antara peraturan KHIS dan juga fatwa DSN MUI. Yang selanjutnya, saya akan menerapkan KHIS. Selanjutnya saya akan menerapkan fatwa DSN MUI dan selanjutnya akan saya tutup dengan kesimpulan dan juga saran. Kasus yang saya angkat yaitu PT Bank Syariah Mandiri harus menghadapi gugatan wan prestasi dari PT Solaris Prima Energi lantaran tidak mencairkan klaim bank garansi. Kasus ini bermula saat Solaris dan PT Kutilang Paksimas atau KPM menandatangani perjanjian penjualan dan instalasi high speed diesel pada 11 Desember 2013. Dalam perjanjian itu, Solaris sebagai penjual dan KPM sebagai pembeli. Selanjutnya, untuk menjamin pembayaran atas pekerjaan, KPM wajib memberikan bank garansi kepada Solaris. Bank Syariah Mandiri merupakan penjamin dalam perjanjian tersebut dengan mengeluarkan bank garansi. Jadi, jika pihak yang dijamin BSM wan prestasi, maka perusahaan perbankanlah yang harus membayar klaim yang sudah disepakati. Seiring berjalannya waktu, KPM ternyata gagal memenuhi kewajiban pembayaran kepada Solaris. Ketidakmampuan itu juga telah diakui oleh KPM melalui surat pernyataan kepada Solaris pada tanggal 18 Mei 2015. Karena KPM telah wan prestasi, maka Solaris mengajukan klaim bank garansi kepada Bank Syariah Mandiri. Akan tetapi, Bank Syariah Mandiri belum memberikan tanggapan atas klaim yang diajukan oleh PT Solaris. Selanjutnya, seperti apa kasus ini akan diselesaikan, maka saya akan mengulasnya dengan menggunakan KHIS dan juga fatwa DSN MUI. Yang selanjutnya, penyelesaian perjanjian bank garansi syariah akibat wan prestasi menurut kompilasi hukum ekonomi syariah. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang KHIS menyebutkan bahwa kafalah terdapat pada bab 11 terdiri dari 27 pasal, dimulai dari pasal 335 sampai 361. Secara umum, pengaturan kafalah dalam KHIS mengatur: yang pertama, ketentuan rukun dan syarat kafalah; yang kedua, kafalah mutlaqoh dan muqayyadah; yang ketiga, kafalah atas diri dan harta; dan yang keempat, pembebasan dari akad kafalah. Dalam KHIS pasal 335 ayat 1 bahwa rukun akad kafalah: pertama, kafil atau penjamin; yang kedua, makfulan atau pihak yang dijamin; yang ketiga, makfulah atau pihak yang berpiutang; yang keempat, makful bih atau objek kafalah; dan yang terakhir adalah akad. Akad yang dimaksud yaitu harus dinyatakan para pihak dengan lisan, tulisan, ataupun selain dalam KHIS bab 11 tentang kafalah bagian keempat mengenai pembahasan dari akad kafalah disebutkan dalam pasal 355 sampai 361 bahwa pasal 335 isinya apabila penjamin telah menyerahkan barang jaminan kepada pihak pemberi pinjaman di tempat yang sah menurut hukum, maka penjamin bebas dari tanggung jawab. Pasal 356 apabila penjamin telah menyerahkan peminjaman kepada pihak pemberi pinjaman sesuai dengan ketentuan akad atau sebelum waktu yang ditentukan, maka penjamin bebas dari tanggung jawab. Pasal 357 ayat 1 berbunyi penjamin dibebaskan dari tanggung jawab jika peminjam meninggal dunia. Yang kedua, penjamin dibebaskan dari tanggung jawab apabila peminjam membebaskannya. Yang ketiga, pembebasan penjamin tidak mengakibatkan pembebasan utang penjamin. Yang keempat, pembebasan utang bagi peminjam mengakibatkan pembebasan tanggung jawab bagi penjamin. Selanjutnya, pasal 358, penjamin dibebaskan dari tanggung jawab jika pihak pemberi pinjaman meninggal jika peminjam adalah ahli waris tunggal dari pihak pemberi pinjaman.
Pasal 359, jika penjamin atau peminjam berdamai dengan pihak pemberi pinjaman mengenai sebagian dari utang, keduanya dibebaskan dari akad jaminan jika persyaratan pembebasan dimasukkan ke dalam akad perdamaian mereka. Pasal 360, jika penjamin memindahkan tanggung jawabnya kepada pihak lain dengan persetujuan pihak pemberi pinjaman dan peminjam, maka penjamin dibebaskan dari tanggung jawab. Pasal 361, yang pertama, penjamin wajib bertanggung jawab untuk membayar utang peminjaman jika peminjam tidak melunasi utangnya. Yang kedua, penjamin wajib mengganti kerugian untuk barang yang hilang atau rusak karena kelalaiannya. Yang selanjutnya, penyelesaian perjanjian bank kartun syariah akibat wan prestasi menurut Fatwa DSN MUI. Fatwa DSN MUI nomor 11 DSN 4/2000 tentang kafalah menyebutkan, yang pertama, ketentuan umum kafalah, yaitu pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak atau akad. Yang kedua, dalam akad kafalah, penjamin dapat menerima imbalan atau fee sepanjang tidak memberatkan. Yang ketiga, kafalah dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak. Yang selanjutnya, rukun dan syarat kafalah. Yang pertama, pihak penjamin atau kafil. Syaratnya yaitu balik atau dewasa dan berakal sehat. Yang selanjutnya, berhak penuh untuk melakukan tindakan hukum dalam urusan hartanya dan rela atau ridho dengan tanggungan kafalah tersebut. Yang kedua, pihak orang yang berutang disyaratkan sanggup menyerahkan tanggungannya atau piutang kepada penjamin. Yang kedua, dikenal oleh penjamin dan sehat. Yang selanjutnya, yang ketiga yaitu pihak orang yang berpiutang atau makfulah disyaratkan diketahui identitasnya dan dapat hadir pada waktu akad atau memberikan kuasa. Dan yang terakhir, berakal sehat. Selanjutnya yang keempat, objek penjamin atau makful bih disyaratkan merupakan tanggungan pihak atau orang yang berhutang baik berupa uang, benda maupun pekerjaan. Yang kedua, bisa dilaksanakan oleh penjamin. Yang ketiga, harus merupakan piutang mengikat atau lazim yang tidak mungkin dihapus kecuali setelah dibayar atau dibebaskan. Yang keempat, harus jelas nilai, jumlah, dan spesifikasinya. Yang terakhir, tidak bertentangan dengan syariah atau tidak diharamkan. Dari segi hukum Islam, adanya penjaminan kafalah ini dibenarkan karena banyak yang mendatangkan keuntungan bagi masyarakat dalam bermuamalah. Sahnya kafalah bergantung kepada syarat-syarat yang ditentukan dalam perundang-undangan Islam. Yang selanjutnya, perbandingan antara KHS dan Fatwa DSN MUI. Yang pertama, yaitu mengenai akad. Dalam KHS, kafalah harus dinyatakan para pihak baik berupa lisan, tulisan, maupun isyarat. Sedangkan dalam Fatwa DSN MUI nomor 11 tahun 2000, akad kafalah tidak dijelaskan secara khusus akad seperti apa yang digunakan. Yang kedua, Fatwa DSN MUI nomor 74 tahun 2009, akad kafalah bil ujrah besaran fee harus ditetapkan di awal sesuai dengan kesepakatan. Selanjutnya, mengenai penyelesaian perjanjian. Dalam KHS, jika terjadi wan prestasi, maka akan dikenakan sanksi berupa ganti rugi, pembatalan akad, peralihan resiko, denda, atau membayar biaya perkara. Sedangkan dalam Fatwa DSN MUI nomor 11 tahun 2000, jika terjadi perselisihan, maka diselesaikan secara musyawarah terlebih dahulu. Jika tidak dicapai kesepakatan, maka diselesaikan di Badan Arbitrase Syariah. Yang selanjutnya, ketentuan dan denda ganti rugi. Dalam KHS tidak dijelaskan secara khusus mengenai ketentuan dan denda ganti rugi. Sedangkan dalam Fatwa DSN MUI nomor 11 tahun 2000 tidak diatur mengenai ketentuan denda dan ganti rugi jika terjadi wan prestasi. Dan Fatwa DSN MUI nomor 74 tahun 2009 untuk ketentuan denda dan ganti rugi diatur dalam Fatwa DSN MUI nomor 43 tahun 2004, yaitu tentang ta'wid, yang mana dijelaskan dalam ketentuan umum pasal 4, yaitu adalah besar ganti rugi sesuai dengan nilai kerugian real yang pasti dialami dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi. Selanjutnya, penerapan KHS. Berdasarkan ketentuan bagian keempat tentang pembebasan akad kafalah menjelaskan tentang perjanjian kafalah lebih menekankan kepada si pihak penjamin, di mana pihak penjamin itu telah menyerahkan barang jaminan kepada pihak pemberi pinjaman, maka penjamin bebas dari tanggungan dan begitupun sebaliknya. Selanjutnya, penjamin wajib bertanggung jawab untuk membayar utang peminjam apabila peminjam tidak melunasi hutangnya.
Selanjutnya pasal 38 sampai 39 disebutkan jika pihak dalam akad melakukan ingkar janji atau wan prestasi, maka dapat dijatuhkan sanksi berupa membayar ganti rugi, pembatalan akad, peralihan risiko, denda, dan atau membayar biaya perkara. Selanjutnya, sanksi pembayaran ganti rugi dapat dijatuhkan apabila pihak yang melakukan ingkar janji telah terbukti melakukan ingkar janji. Ganti rugi dapat diserahkan atau dapat dibuat dalam waktu yang telah ditentukan, dan pihak yang melakukan ingkar janji tidak dapat membuktikan bahwa perbuatannya itu dilakukan tidak di bawah paksaan. Selanjutnya, penerapannya untuk kasus tadi yaitu seharusnya Bank Syariah Mandiri bertanggung jawab kepada Solaris, karena Bank Syariah Mandiri sebagai penjamin dalam dari KPM atau PT Kutilang Paksimas. Karena PKM telah melakukan investasi, maka dapat diselesaikan perjanjian dengan ganti rugi, pembatalan akad, peralihan risiko, denda, atau juga membayar biaya perkara. Selanjutnya, penerapan fatwa DSN MUI. Kafalah diterbitkan Bank Syariah di Indonesia, maka harus tunduk pada ketentuan yang terdapat dalam KUH Perdata, yaitu buku 3 bab 17 pasal 1820 sampai dengan 1850. Pasal-pasal ini mengatur masalah pertanggungan, baik sifatnya secara umum, akibat-akibat timbul bagi kedua belah pihak, dan hapusnya perjanjian. Pada bagian ini yang akan memberikan perlindungan bagi para pihak yaitu pihak bank dan pihak yang dijamin. Karena kafalah adalah termasuk perikatan ajazair atau maka terdapat pihak ketiga yang berada di dalamnya, yaitu pihak penerima jaminan. Keberadaan pihak ketiga ini dilindungi oleh pasal 1314 dan 1340 KUH Perdata. Selain harus tunduk pada ketentuan pada ketentuan KUH Perdata, maka juga untuk tunduk pada KUH Perdata Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 JO Undang-Undang Nomor 10 1998 tentang perbankan, Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia mengenai pemberian bank garansi, dan Surat Edaran Bank Indonesia mengenai pemberian bank garansi. Maka dalam kasus tadi, penerapan fatwa DSN MUI yang dapat dilaksanakan yaitu seharusnya PT Solaris melakukan musyawarah terlebih dahulu dengan Bank Syariah Mandiri, dan apabila tidak dicapai kemufakatan atau jalan keluar, maka bisa diselesaikan perkaranya di Badan Arbitrase Syariah. Yang selanjutnya yaitu terakhir penutup. Kesimpulan, penyelesaian perjanjian bank garansi akibat wan prestasi menurut fatwa DSN MUI nomor 11 tahun 2000 tentang kafalah dijelaskan jika terjadi perselisihan atau wan prestasi, maka penyelesaiannya melalui musyawarah terlebih dahulu, dan jika tidak tercapai kesepakatan, maka dilakukan penyelesaian di Badan Arbitrase Syariah. Sedangkan dalam KIS pasal 38 dan 39 dijelaskan pihak yang melakukan ingkar janji harus dikenakan sanksi berupa membayar ganti rugi, pembatalan akad, peralihan risiko, denda, dan membayar biaya perkara. Saran saya bagi pihak bank sebaiknya secara konsisten mengikuti prinsip-prinsip syariah dalam produk bank garansi sehingga meminimalisir adanya risiko karena wan prestasi. Yang selanjutnya, diperlukannya perjanjian atau akad yang sudah dianalisis bank syariah dalam hal bank garansi dengan mempertimbangkan risiko-risiko yang terjadi serta ta'awun dijadikan landasan dasar dalam memproses akad tersebut. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, banyak kurangnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.